Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Proses pembentukan sel kelamin perempuan atau oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel kelamin perempuan yang berlangsung di dalam ovarium dan dipengaruhi oleh beberapa kelenjar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon tersebut diantaranya adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel di sekeliling ovum. Sel-sel yang matang dikelilingi oleh folikel degraf, dan folikel degraf menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon lutein atau luteinizing hormone disingkat LH yang merangsang terjadinya ovulasi. Selanjutnya folikel yang sudah kosong dirangsang oleh luteinizing hormone untuk menjadi badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum mengecil dan hilang sehingga progesteron tidak diproduksi lagi. Akibatnya follicle stimulating hormone mulai terbentuk kembali dan proses oogenesis dimulai kembali. Oogenesis dimulai dari pembelahan sel induk telur atau oogonium yang terdapat di dalam ovarium. Sejak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa, oogonium dalam ovarium mengalami perkembangan. Oogonium pada masa bayi memperbanyak diri secara mitosis membentuk oosit primer. Ketika bayi berusia 8 bulan, oosit primer mengalami meiosis 1. Oosit primer berhenti membelah hingga masa pubertas. Pada masa pubertas, oosit primer melanjutkan meiosis 1. Pada meiosis 1, oosit primer membelah menjadi dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang berukuran besar disebut dengan oosit sekunder haploid, dan sel yang berukuran kecil disebut dengan badan kutub primer haploid. Oosit sekunder melanjutkan meiosis 2, tetapi tidak diselesaikan sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadinya ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Bila terjadi pembuahan, maka oosit sekunder dan badan kutub-kutub primer melanjutkan meiosis 2. Pembelahan oosit sekunder menghasilkan satu ootit dan satu badan kutub sekunder. Secara bersamaan, pembelahan badan kutub primer menghasilkan dua badan kutub sekunder. Jadi, dari meiosis 2 dihasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya, ketiga badan kutub sekunder mengalami degenerasi. Di sisi lain, ootit berkembang membentuk ovum atau sel telur. Ovum yang telah masa dihasilkan setelah anak perempuan memasuki masa puber. Pelepasan ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium disebut dengan ovulasi. Bersamaan dengan keluarnya ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium, dinding rahim akan mengalami penebalan untuk persiapan perkembangan janin. Namun, dinding rahim dan ovum akan meluruh dan diikuti oleh perdarahan apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Peristiwa ini disebut dengan menstruasi. Selanjutnya, perhatikan bentuk soal dan pembahasan berikut ini. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Soal. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat pada data gambar adalah
oogenesis atau proses oogenesis. Satu sel berkembang menjadi satu, kemudian membelah menjadi dua bagian, ada yang besar dan ada yang kecil. Selanjutnya kedua sel ini membelah menjadi 4 dengan satu bagian yang lebih besar, kemudian bagian yang lebih besar ini berkembang lagi menjadi satu bagian, sedangkan 3 sel lainnya adalah mengalami proses degenerasi. Pada data gambar ini disajikan nomor, yaitu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Adapun soalnya sebagai berikut. Bagian yang menunjukkan oosit sekunder dan badan kutub primer ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B 5 dan 6, C 3 dan 4, D 7 dan 8. Pembahasan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis. Jika spermatogenesis dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa pada anak perempuan ketika masuki masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Pada masa pubertas, oogonium berkembang menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer akan membelah menjadi dua bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih besar disebut oosit sekunder, sedangkan bagian yang lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Oosit sekunder dan badan kutub primer bersifat haploid. Oosit sekunder melanjutkan tahap meiosis 2, namun meiosis 2 ini tidak diselesaikan sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadinya ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Jika terjadi pembuahan, oosit sekunder dan badan kutub primer akan melanjutkan meiosis 2. Pembelahan badan kutub primer menghasilkan 2 badan kutub sekunder. Jadi, dari meiosis 2 dihasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Kemudian ketiga badan kutub sekunder akan mengalami proses degenerasi dan hanya 1 yang berkembang, yaitu ootit, berkembang menjadi ovum atau sel telur. Dengan demikian, bagian yang menunjukkan oosit sekunder dan badan kutub primer adalah 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.